Kisah cinta Gajah Mada, Mahapati Kerajaan Majapahit. Dalam prasasti Arya Bebet, disebutkan bahwa Gajah Mada memiliki anak bernama Arya Bebet. Saat itu, Gajah Mada diutus oleh Ratu Tribuana Tunggadewi untuk melakukan penaklukan kerajaan Bali yang terkenal sangat kuat. Setibanya di Bali, Gajah Mada pergi ke Pedukuhan Gedangan. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita yang cantik rupawan, putri Kiduku Gedangan yang bernama Niluh Ayu Sekarini. Kecantikan Niluh Ayu Sekarini membuat Gajah Mada jatuh hati. Tetapi, tidak hanya Gajah Mada saja yang menaruh hati, Niluh Ayu Sekarini juga demikian. Mereka pun akhirnya menikah. Dari pernikahannya itu, Gajah Mada memiliki seorang anak yang bernama Arya Bebet. Namun sayang, saat Niluh Ayu Sekarini hamil, Gajah Mada dipanggil kembali menuju Majapahit. Yang menyedihkannya lagi, Gajah Mada tidak tahu jika saat itu Niluh Ayu Sekarini sedang hamil dan mereka akan memiliki seorang putra. Saat Gajah Mada kembali ke Majapahit, Niluh Ayu Sekarini memilih tetap berada di Bali, dengan seorang anak yang ada di perutnya. Lama Gajah Mada tidak kembali ke Bali, putra mereka lahir dan tumbuh besar menjadi seorang anak yang kuat dan berwibawa. Sejak itu, Arya Bebet selalu menanyakan siapa ayahnya. Baru saat dia menginjak dewasa, Niluh Ayu Sekarini membuka rahasia ayah Arya Bebet yang merupakan Mahapatih Gajah Mada. Setelah mendengarkan keterangan ibunya, Arya Bebet pun pamit untuk menemui Gajah Mada yang merupakan ayah biologisnya di Majapahit. Dia ingin melihat sosok ayahnya tersebut. Arya Bebet pun akhirnya tiba di Majapahit. Namun, setibanya di sana, dia dihinakan oleh orang-orang Majapahit. Dia disoraki dan diusir. Di atas batu yang berada tepat di depan rumah Gajah Mada, Arya Bebet pun menangis sedih. Dia tidak tahu, kenapa banyak orang di Majapahit yang bersikap begitu hina terhadap dirinya. Gajah Mada yang mendengar ribut-ribut di depan rumahnya pun lalu keluar dan melihat apa yang sedang terjadi. Ternyata, ada seorang pria yang sedang menangis, karena dihinakan oleh warga. Gajah Mada yang tidak mengetahui pria tersebut, lalu bertanya, apa tujuan pria itu, siapa namanya, dan dari mana asalnya. Dengan jujur, Arya Bebet menjawab pernyataan pria bertubuh kekar itu, bahwa dirinya ingin bertemu ayahnya Mahapatih Gajah Mada. Mendengar jawaban itu, Gajah Mada langsung teringat Niluh Ayu Sekarini istrinya di Bali. Dia pun mempersilahkan anak itu masuk. Tidak hanya itu, dia juga mengenalkan anak itu kepada istrinya Ken Bebet. Setelah mendengar penjelasan Gajah Mada, Ken Bebet tidak keberatan dan menerima anak itu sebagai putranya sendiri. Setelah tinggal beberapa di Majapahit, bersama Gajah Mada dan istrinya, Arya Bebet pamit kembali ke Bali karena dengan ibundanya. Sebagai bekal di perjalanan, Gajah Mada memberikan pangastulan atau tempat menyimpan abu leluhur Gajah Mada. Dia berpesan kepada Arya Bebet, untuk menaburkan abu leluhurnya itu di sepanjang jalan yang dilalui Arya Bebet dan berhenti untuk kemudian menetap di tempat di mana abu tersebut habis. Wilayah yang ditaburi abu tersebut, kemudian menjadi kekuasaan Arya Bebet, di mana dirinya akan menjadi raja di tempat tersebut. Abu terakhir itu ternyata berada di Desa Buahan, Bali. Di sana, Arya Bebet menetap dan menjadi raja. Dia lalu menikah dengan wanita cantik bernama Nyi Ayu Rangga, putri Pangeran Pasekwanagiri. Dari perkawinan tersebut, lahir dua orang putra, yakni Arya Tuas dan Nyi Gusti Ayuwanagiri. Inilah kisah Arya Bebet, putra Gajah Mada. Bagi masyarakat Bali, kisah Gajah Mada sangat tidak asing. Menurut versi mereka, Gajah Mada bukan hanya memiliki istri orang Bali, tetapi juga dilahirkan di Bali, seperti tercatat dalam kitab Usana Jawa. Yeah.